Halo, selamat malam saudara. Jumpa kembali bersama saya Desi Indriani dalam Dialog Menuju Pemilu 2014. Malam hari ini kita akan mendiskusikan mengenai mencari sosok pemimpin nasional dan juga memilih wakil rakyat. Sesaat lagi, beberapa hari lagi, dalam hitungan hari kita segera akan melaksanakan pesta demokrasi, pemilu untuk tahun 2014. Sejatinya kita akan memilih pemimpin nasional, memilih wakil rakyat yang akan kita berikan amanah untuk berada di Senayan sana. Tapi tentu saja kita harus memilih orang yang benar-benar berkualitas, memiliki kapabilitas, dan bukan hanya sekedar popularitas. Tapi sayangnya di tengah situasi seperti itu kita dihadapkan kembali dengan kenyataan, fakta, bahwa kemudian yang muncul sebagai calon wakil rakyat untuk pemilu 2014, 90% adalah muka-muka lama, adalah incumbent yang kemudian maju kembali. Di tengah mirisnya dan banyak orang yang berpendapat tentang buruknya kinerja wakil rakyat periode 2009-2014 ini. Ini akan kita diskusikan dengan dua orang narasumber yang sudah hadir di studio pada malam hari ini. Di samping kanan saya sudah hadir Pak Adi Sasono, Sekjen Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI. Selamat malam. Mantan. Tapi tetap orang mengenal ICMI lekat dengan Pak Adi Sasono. Selamat malam Pak Adi. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Kemudian kami juga mengundang Ketua Umum Gerakan Membangun Tanah Air Gemta, Pak Indra Hasan. Selamat malam Pak Indra. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir dua orang pemikir bangsa lah, saya mengatakan seperti itu tepatnya. Apa yang menjadi keprihatinan Pak Adi Sasono dan juga Pak Indra? Sesaat lagi kita akan menghadapi pemilu legislatif 5 menit, tapi menentukan nasib bangsa 5 tahun, Pak. Optimismenya adalah pemilihan umum adalah satu peristiwa pergiliran kekuasaan secara damai dan beradab. Dan insya Allah kita bisa melangsungkan dengan damai. Petahana memang mendominasi pencalonan. Tapi kita juga melihat adanya lingkungan yang berubah, sehingga kemungkinan untuk berbuat yang serupa di masa lalu akan lebih sulit. Jadi baiklah kita berpikir optimis. Tidak semua yang lama itu mesti jelek. Dan kita membaik. Harus mengawasi supaya itu jadi lebih baik di masa depan. Karena pilihan kita adalah kita berubah menjadi baik. Dan kalau tidak, kita akan jadi bangsa yang makin terbelakang. Baik. Saya sebelum ke Pak Indra, izinkan saya dulu mengajak masyarakat untuk menyaksikan sebuah tayangan pembuka terkait dengan tema kita ini. Ada prolog yang sudah disiapkan oleh teman-teman redaksi. Saya akan ajak Anda semua untuk menyaksikan dan mari kita saksikan bersama. Krisis pemimpin yang baik mungkin tengah dialami bangsa ini. Maraknya kasus korupsi dan lemahnya penegakan hukum menjadi potret kemunduran bangsa yang telah merdeka selama 68 tahun namun rakyatnya masih belum berdaulat. Pemilu terus bergulir sejak pertama kali diselenggarakan pada 10 tahun pasca kemerdekaan silam. Reshuffle pejabat menteri hingga pergantian kabinet menjadi kenormalan bagi sebuah tatanan pemerintahan. Namun, seperti sulit menemukan sosok ideal di atas kursi gagah kepemimpinan. Lagi-lagi, kasus korupsi ditemukan menjerat Dewan Perwakilan. Masyarakat disodorkan pada realita peta perpolitikan yang sulit dipahami. Kepentingan politik dijadikan wujud lain ego yang tega mengabaikan kepentingan rakyat. Sosok pemimpin yang baik, yang sudi menjadi pemimpin nasional, menjadi dambaan pada setiap awal baru masa pemerintahan. Lewat pemilu, masyarakat menaruh banyak harapan akan perbaikan pada setiap ranah kehidupan. Meskipun masyarakat bak di ambang batas frustasi untuk mencari pemimpin yang bisa benar-benar menyalurkan aspirasi. Ya, saudara, itu tadi tayangan pembuka. Saya mau ke Pak Indra. Tadi Pak Adi Sasono mengatakan masih ada sedikit ruang optimisme sebetulnya. Mungkin dengan harapan yang lama akan membaik. Tapi Pak Indra sendiri bagaimana melihat? Ya, hidup ini kan harus optimis. Kita mempunyai Allah. Kalau keprihatinan itu tinggi, karena semua yang kita lihat saudara-saudara kita mengejar untuk menjadi pemimpin, tidak mengukur diri, sehingga seperti tadi prolog tadi, hasil akhirnya tuh terlibat dengan crime. Karena untuk menjadi seorang pemimpin itu kan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi bukan hanya kontrak sosial antara masyarakat dengan pemimpin, tapi integritas perjanjian antara Allah dengan hamba yang diberikan mandat untuk melayani masyarakat. Ya. Nah, ini yang kita belum temui dalam figur kepemimpinan sejak let's say after Bung Karno, Pak Harto. Karena kepemimpinan itu adalah suatu keadilan, bukan satu penganiayaan atau menggunakan fasilitas rakyat yang memilihnya untuk kepentingan keluarga atau pribadi. Ya, jadi memang prihatin sekarang ini, prihatin. Jadi tapi kemudian lembaga yang terhormat ini berubah menjadi lembaga yang seharusnya seperti yang Pak Indra katakan, paling tidak mereka memang betul-betul menjalankan amanah itu, tapi berubah bergeser menjadi industri kekuasaan yang kemudian lepas dari target awal. Jadi gini, untuk memimpin atau mewakili rakyat Indonesia ini dia harus tahu bahwa Indonesia itu asalnya dari mana. Indonesia itu ciptaan Allah, maka sila pertama ideologi kita itu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua harus beradab kita. Jadi artinya orang bisa memimpin negara ini kalau dia bagikan pohon yang akarnya itu tertancap kuat dalam bumi, imannya itu tertancap kuat di dalam hati, dia ingat mati, sehingga wujud pemimpin itu saya namakan saf. Saf itu sidik, jadi orang itu berpegang teguh pada kejujuran, tidak membohongi rakyat. Yang kedua, dia harus amanah. Jadi apa yang dipercayakan oleh rakyat, dia harus laksanakan. Nah, terus yang ketiga, dia harus fatona, harus cerdas, harus smart. Jadi kalau dia nggak ingat mati, dia nggak akan smart. Karena tidak ada guidance dia, tidak ada ketakutan, tidak ada malu. Yang keempat, dia harus tablik. Dia harus menyampaikan apa yang sebenarnya, tidak boleh menutupi hal-hal yang sebenarnya itu nggak benar. Itu yang kita butuhkan figur pemimpinan sekarang ini. Baik, Pak Adi tadi mengatakan optimisme ada ruang untuk kemudian itu berubah. Tapi optimisme yang seperti apa sih sebetulnya, Pak? Bisa nggak yang saf seperti Pak Indra katakan tadi itu mewujud pada pemimpin yang memang akan dipilih rakyat? Jadi ada dua peristiwa kan. Peristiwa munculnya seseorang jadi pemimpin dan karakter yang seperti diharapkan Pak Indra tadi. Dan juga ada peristiwa lingkungan. Jadi lingkungan yang menjaga untuk orang tidak berbuat salah, menghukum yang berbuat salah, ada pengawasan publik melalui lembaga perwakilan maupun melalui media maupun melalui suara masyarakat, itu akan membuat situasi berimbang, sehingga kecenderungan kekuasaan akan korupsi akan diminimalkan. Kita tidak boleh mempercayakan ini hanya menjadi komitmen individual. Lingkungan harus ikut menjaga. Hemat saya, perjalanan kita ini, kalau kita lihat dari segi positifnya, telah membentuk suatu lingkungan yang akan menyulitkan orang untuk berbuat semenang-menang, karena ada pengawasan yang kuat di masyarakat sekitarnya, dan masyarakat sadar bahwa dia harus mengawasi. Pemimpin itu melayani, bukan harus dilayani. Mereka itu menggunakan uang rakyat untuk keperluan mereka, karena itu harus mengabdi kepada yang memberi uang kepada mereka, yaitu rakyat. Nah, pendewasaan masyarakat untuk menjadi berdaulat itu kan perlu proses. Sebab kebiasaan lama kita, rakyat itu membungkuk pada kekuasaan. Jadi saya kira interaksi ini satu proses pendewasaan, dan demokrasi ada suatu proses belajar. Usul saya, kita optimis dengan tetap waspada, dan tidak harus a priori dengan yang lama. Tapi kita juga harus tidak membiarkan kesalahan itu berlangsung tanpa koreksi. Kesadaran masyarakat saya pikir semakin kuat hari-hari ini. Masyarakat semakin kritis. Ada muncul banyak gerakan komunike peduli bersama Indonesia. Kemudian Pak Indra Hasan bikin juga ada namanya gerakan membangun tanah air. Tujuannya saya pikir sama sebetulnya, adalah bagaimana mengawal itu semua berjalan sesuai on the track dan membuat masyarakat menjadi sejahtera. Tapi kan problemnya bagaimana membuat itu implemented, itu persoalan sampai sekarang. Jadi gini, ini mudah-mudahan berguna.
saya punya pengalaman pribadi tentang memperoleh satu, let's say kepemimpinan. Ya. Jadi saya diajak oleh pemerintah Republik Indonesia untuk membantu menyelesaikan masalah. Itu di periode di masa siapa? Periode sekarang ini di Republik Vanuatu. Karena Republik Vanuatu ini mendukung separatis yang ada di Papua. Nah, apa yang kita lakukan? Karena basic moral obligation dasarnya akidah yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau kita mau melakukan satu mission, memimpin satu kegiatan untuk tujuannya baik, kita harus berlandaskan iman. Karena iman setiap orang, baik itu ajaran Kristiani, Hindu, atau whatever agama apapun, dia diajarkan untuk menjaga dan membangun negaranya sebagai rasa syukur kepada Allah. Karena negara ini adalah makhluk yang Allah berikan pada kita. Pada akhirnya, apa yang terjadi setelah itu sukses? Pemerintah Vanuatu mengirim surat ke Presiden Republik Indonesia SBY untuk meminta saya menjadi konsul kehormatan Republik Vanuatu. Jadi jabatan itu nggak perlu dikejar, maksud saya. Jabatan itu amanah Allah yang tidak perlu dikejar. Itu datang dengan sendiri. Datang dengan sendirinya. Yang penting kita berbuat kebaikan. Untuk apa? Untuk bangsa dan negara. Jadi kalau. Tapi kan itu idealnya, Pak. Ini pengalaman pribadi saya. Kondisi idealnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman itu mau memikul amanah rakyat, pertama dia mengukur diri, mampu nggak dia memikul amanah itu. Yang kedua, itu tadi yang saya katakan tadi, dia ada nggak terkandung dalam dirinya. Nah, kalau nggak terkandung itu, mendingan kita evaluasi kembali diri kita. Dia ada best. Diri sendiri. Ngukur diri sendiri dulu. Jangan sampai karena pemimpin itu tuh bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya. Jadi bukan hanya untuk mendapat hak pelayanan dari rakyat, enggak. Merebut tanggung jawab bagaimana supaya rakyat yang sengsara ini berubah menjadi bahagia. Gitu. Jangan sampai berkompetisi pun mereka jadi depresi ya. Nah, kalau sekarang ini berkompetisi itu untuk merebut pemimpin, kenapa mesti kita saling menjelek? Baik. Nanti kita diskusikan lagi usai jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam dialog menuju pemilu 2014. Ya, saudara, terima kasih Anda kembali bersama kami dalam dialog menuju pemilu 2014. Pak Adi, kemudian masyarakat bagaimanapun harus menggunakan hak pilihnya untuk memilih siapa yang akan menjadi wakil rakyat dan memilih pemimpin mereka masa yang akan datang. Tapi masyarakat kan juga berhak untuk mengetahui track record dan wajib memahami siapa sih yang mereka pilih. Tapi problemnya kan selalu di situ. Masyarakat cenderung kemudian melihat siapa yang paling populer, siapa yang paling sering muncul di TV, di media sosial, seperti itu. Jadi masyarakat kan makin kritis. Yang populer tidak tentu yang paling banyak pemilihnya, belum tentu. Jadi kesahajaan, kemudian sikap rendah hati, bahasa tubuh yang nampak dari mereka yang mencintai rakyat, bukan yang dibuat-buat menjelang pemilu. Pura-pura hadir di antara rakyat itu bisa merasa, rakyat itu tidak bodoh-bodoh amat untuk bisa ditipu oleh pencitraan kan. Jadi proses ini akan makin berjalan dan makin kritis, dan saya yakin dengan satu proses yang gradual akan terseleksi mana beras, mana gabah, mana loyang, mana emas. Satu. Yang kedua, ada proses lingkungan yang akan memaksa orang untuk berbuat lebih baik. Ada pengawasan. Ada juga tantangan internasional ketika kita integrasi secara regional dan global. Pak, apakah kekhawatiran kita terlambat kalau kita biarkan itu berjalan secara alami, natural? Terlambat untuk Indonesia untuk... Nggak ada pilihan lain. Ini yang terjadi. Baik, ada telepon dari masyarakat yang sudah masuk. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Halo. Iya, selamat malam. Dengan siapa, di mana Bapak? Selamat malam, Mbak Desi. Iya, Pak Sanusi ya? Iya, Sanusi Kamala. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Indra dan Pak Adi. Sanusi Kamala ini Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya Pak Adi, jadi saya sepakat sekali apa yang dikatakan oleh Pak Adi, harus ada optimisme, tetapi juga tetap waspada dan tidak perlu harus a priori dengan yang lama-lama. Oke. Jadi kata bahwa kita itu harus punya pemimpin, harus punya imam. Pertanyaan saya kepada Pak Adi, kalau bisa jujur Pak Adi, figur-figur pemimpin yang bagaimana lagi 2014 setelah nanti lengsernya Pak SBY, sipil atau militer? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada telepon lagi, kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana? Pak April dari Bekasi. Silahkan. Begini, selama ini menjadi pemimpin itu umumnya bagaikan raja yang harus dilayani. Jadi orang yang di daerah itu minta di hadapan langsung. Jadi dia nggak mau tempat becek-becekan, yang jelek, yang kumuh. Dan sementara itu oleh Gubernur DKI udah masuk sehingga dia agak populer di situ. Baik. Yang kedua, masalah keadilan. Nah, keadilan ini banyak sekali diselewengkan oleh pejabat-pejabat teras. Nah, ini untuk panglima keadilan itu siapa itu? Nah, ini belum ada pemimpin yang berani melawan keadilan. Umumnya yang merusak keadilan orang penguasa juga. Contohnya aja kayak Rio. Nah, ini banyak pembakaran hutan ternyata dikuasai oleh orang-orang yang punya modal dan punya kekuasaan. Itu siapa yang bisa berantas? Baik, pertambangan juga begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Trio. Sudah ada 2 orang penelpon, silakan Pak Adi dan Pak Indra. Jadi dikotomi sipil militer saya kira tidak relevan. Kalau ditanya apa syaratnya, menurut Rasulullah, mereka yang pimpin itu yang kalau berkata tidak berdusta, kalau berjanji menepati, kalau diberi amanat tidak khianat, dan kalau berusaha tidak curang. Nah, silakan rakyat menilai. Mana yang tidak munafik itu ya? Nah, yang kedua, kalau orang bilang cinta rakyat, buktinya apa? Tiba-tiba menjelang pemilu semua cinta rakyat kan? Tapi rekam jejak kan ketahuan. Dan semua partai, semua orang mengatakan mengklaim itu adalah pekerjaan mereka. Tapi kan rekam jejak ketahuan kan, siapa yang benar-benar, siapa yang pencitraan gitu. Jadi saya yakin rakyat itu juga akan melihat dengan kritis. Dan kedua, memang koreksi terhadap ketidakadilan itu harus datang dari atas. Kalau dari atas sudah rusak, ibarat air, itu air yang kotor akan mengotori yang di bawah. Satu bangsa itu rusaknya ya dari atas. Ikan itu busuknya dari kepala kan. Jadi kalau kita mau memulai satu koreksi, mulai dari memilih pimpin yang jujur, yang amanah, yang bersahaja, yang cinta rakyat, dari rekam jejaknya, bukan dari pencitraan yang diciptakan oleh konsultan media gitu. Silakan Pak Indra. Jadi gini, tadi pertanyaan militer atau sipil. Kalau militer udah pensiun, dia udah sipil, dia nggak militer lagi. Kalau militer nggak boleh. Kalau militer, kecuali Pak Mordoko sekarang ini mencalonkan dia jadi presiden di unsur militer. Nanti harus mundur dulu ya. Nah, jadi artinya gini, perlu figur yang militansi untuk bertanggung jawab mengurusi negara ini. Jadi artinya mendengar apa yang diserukan oleh rakyat, melihat apa keadaan rakyat. Yang ketiga, merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat. Ini yang kita butuhkan. Karena kalau kita milih pemimpin, kalau pemimpin itu berbuat zalim kepada rakyat, di hadapan Allah rakyat juga yang salah. Kenapa mimpin? Kenapa memilih? Kita yang memilih, kita yang salah. Itu. Jadi untuk kita memilih figur perwakilan kita, saya sepakat kita harus punya sukses story figur-figur itu. At least kita melakukan satu semacam observasi kita memilih kan. Ada rekam jejak ya. Ada rekam jejaknya. Jadi setiap manusia pasti ada kekurangan. Apakah karena faktor terlalu lama berada pada posisi kekuasaan juga membuat orang kemudian sulit untuk berubah? Seperti periode, kan tidak ada batasan periodisasi untuk DPR dan DPRD misalnya. Karena gini, Indonesia ini, mohon maaf, pemimpinnya itu boleh dikatakan semacam satu dinasti.
belum ada satu perubahan. Yang kali ini kita harapkan dalam pemilu ini ada perubahan. Mungkin kalau saya lihat perubahan itu di PDIP, Ibu Megawati membangun partai sebagai ketua umum, beri mandat kepada Pak Jokowi untuk maju sebagai capres. Artinya ada perubahan dari dinasti Bung Karno, diberi sebagai funding father diberikan kepada yang di luar terakhir Pak Jokowi, yang notabene latar belakangnya itu pedagang, pengusaha itu mebel. Itu bukan satu kebetulan, semua itu pasti dari Allah. Jadi kita ingin ada satu perubahan. Oke, perlu pemikiran yang revolusioner di situ, sebuah perubahan yang memang betul-betul. Pemikiran revolusi itu berdasarkan orang itu pernah diuji nggak oleh kesulitan-kesulitan dalam hidupnya. Jadi diuji oleh, let's say, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi revolusioner itu kan satu perubahan pola pikir dan pola tindak berdasarkan empati, berdasarkan experience hidupnya, bahwa kalau dia dasarnya hanya hawa nafsu, bukan karena berdasarkan imannya, itu sulit untuk bertindak secara apa yang kita inginkan, yang kita harapkan. Karena semua kan belong dari Allah kan. Gitu. Jadi orang mimpi negara ini, pertama dia harus tahu negara ini dari mana asalnya. Berarti ciptaan Allah. Makanya ideologi kita itu kan ketuhanan yang pertama. Yang kedua, letaknya negara ini diberi kelebihan oleh Allah itu apa? Negara ini number one in the world island country, di big island country. Nggak ada negara lain yang seperti kita. Itu kelebihan dari negara lain. Letaknya sangat strategis di antara dua benua negara kontinen. Yang kalau kita urus benar negara ini, itu menjadi negara yang cukup handal, cukup maju dalam tingkat dunia. Karena lewatnya alur segala macam tatanan ekonomi. Tapi kalau itu nggak paham pemimpinnya, lewat sudah. Lewat. Pak Adi silakan. Jadi 2014 ini adalah masa di mana kita akan masuki babak akhir dari integrasi di tingkat regional dan global. Kalau tahun ini kita tidak berhasil membangun efisiensi kebangsaan kita masih ada korupsi, kerja seenaknya, banyak konflik di dalam, kita akan mengalami kolonisasi kembali, karena aset-aset strategis akan diambil oleh mereka yang lebih mampu. Karena dibukanya pintu ekonomi secara besar-besaran. Jangan kita biarkan terjadi rekolonisasi bangsa kita. Bukannya sudah terjadi. Bangsa kita harus bangkit dan harus dikoreksi. Itu sudah terjadi. Harus kita lawan. Karena tidak ada yang tidak bisa kita rubah kalau kita bersatu ke depan. Karena itu hindari konflik-konflik saling caci maki di antara kita. Membuang kita energi harus sebetulnya, ya? saling memperkuat dan bersatu menghadapi era globalisasi. Baik. Terima kasih Pak Adi Sasono, terima kasih Pak Indra. Saya tambah. Jadi singkat saja. Indonesia ini akan maju bukan karena kekuatan senjata, bukan karena kepintaran, karena persatuan. Jadi untuk itu, kalau kita mau berubah maju, kita harus bersatu. Jangan bersatu. Jangan mudah diadu dombakan oleh orang lain. Terima kasih Pak Adi, terima kasih Pak Indra untuk perbincangan kita pada malam hari ini. Dan saudara, sekarang saatnya kita harus mengikuti Indonesia Malam. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa. Terima kasih Pak Adi.